Baik, terima kasih Dokter Bogi atas introduksinya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada seluruh peserta Liver Update siang hari ini, semoga tadi seperti Dokter Bogi bilang, ya masih tetap alert sampai siang hari ini, karena dari pagi tugas berat memang sesi terakhir ya dok. Tapi mudah-mudahan apa yang dibawakan oleh Dokter Adi dan saya bisa sedikit uh, membuka mata, ya membuka mata dalam arti harfiah ataupun dalam arti keilmuan. Um, Baik, Dokter Bogi juga bilang ya kita dari pagi bahasnya hepatitis virus, tapi akhirnya si bakteri dan jamur kebagian juga untuk dibahas pada sesi akhir ini. Saya akan share screen. Ya, sudah nampak jelas dok. Baik, terima kasih dok. Oke, saya mendapat tugas untuk membawakan mengenai antifungal in severe chronic liver disease. Jadi kalau dokter Aditya membahas mengenai bakteria, saya kebagian untuk membahas si jamur ini. Jadi ini outline yang akan saya bawakan di siang menjelang sore hari ini. Jadi kalau kita lihat burden dari liver disease, kita tidak ada data nasional, tapi mudah-mudahan data dari RCM bisa mewakili center-center lain. Dari semua pasien sirosis yang memiliki calpu A, B, dan C, calpu C memang terlihat lebih sedikit, ya. Tetapi 19,6% dari semua pasien sirosis tentunya tetap mendapat perhatian, ya, di pasien ini dan kondisi-kondisi khusus terkait populasi sirosis calpu C ini. Kemudian kita lihat prevalensi sirosis di seluruh dunia dari Asia Pasifik dan Eropa Timur mempunyai peran dalam menyumbang sirosis yang cukup banyak, baik yang kompensata ataupun dekompensata. Kemudian kita tahu bahwa kalau bicara tentang liver, tentu yang mendapat spotlight selalu virus, hepatitis B, hepatitis C, yang selalu mendapat perhatian. Tapi terkait non-viral, non-hepatitis viral, sebetulnya ada juga bakterial atau fungal yang juga harus kita perhatikan. Dan sebetulnya bukan hanya agent ini saja yang perlu diperhatikan, karena sebetulnya ada hal-hal lain yang bisa memperberat gangguan fungsi hati, yang bisa membuat kondisi liver severe liver disease ini menjadi lebih berat, yaitu kita harus mengidentifikasi komorbid dari pasien-pasien kita yang ada kelainan ataupun disorder severe liver disease ini, seperti obesitas, kemudian konsumsi alkohol dan malnutrisi. Ya, ini juga harus kita identifikasi. Jadi jangan hanya agentnya saja kita identifikasi, tapi konkomitan komorbiditasnya juga, komorbidnya harus kita perhatikan. Dan dari semua jenis infeksi tadi Dr. Adi sudah katakan bahwa memang bakterial infeksi juga cukup tinggi pada pasien liver disease. Dan untuk virus, ya tadi juga hepatitis B dan C mendapat perhatian, sehingga si jamur ini agak kurang terperhatikan sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dia menempati 15,2%, cukup tinggi sebetulnya untuk semua agent infeksi yang bisa saja mengenai pada pasien-pasien kita pada end-stage liver disease. Kemudian untuk fungal liver disease, most common dari semua yang di report dari berbagai studi itu adalah kebanyakan adalah Candida species. Dan karena diagnosis daripada infeksi jamur ini biasanya terlambat, itu sebabkan karena clinical sign-nya sama kecurigaan itu seringkali tidak terlalu nyata. Sehingga telatnya diagnosis itu akan menyebabkan banyaknya kegagalan daripada treatment. Dan kandidemia sendiri itu bisa timbul secara endogen ataupun exogenous yang biasanya didahului oleh penggunaan antibiotik yang cukup lama. Dan adanya infeksi jamur pada pasien-pasien liver cirrhosis ini sangat berperan dalam meningkatkan mortalitas pada pasien-pasien di ICU ataupun pasien-pasien liver cirrhosis yang terkait alkoholik. Ini kita bisa lihat ya dari suatu studi bahwa most common organism itu adalah untuk jamur adalah Candida diikuti oleh Aspergillus. Dan walaupun infeksi fungal ini
pada end-stage liver disease ini rendah, tetapi walaupun rendah dia punya peran terhadap high fatality rates pada pasien-pasien sirosis kita. Ini ada suatu studi ya di mana menilai peran daripada infeksi jamur untuk pasien-pasien chronic liver disease terhadap yang terkena infeksi jamur dan yang tidak. Di sini dilihat bahwa karakteristik pasien-pasien yang chronic liver disease yang terdapat infeksi jamur dengan yang tidak, ini dibandingkan bahwa karakteristiknya relatif sama. Ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada faktor lain yang menyebabkan outcome yang berbeda ya terhadap pasien-pasien CLD yang terinfeksi jamur ataupun yang tidak. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pasien ini tadi ya dari subgroup analisis, bahwa memang comorbidity bisa saja berperan terhadap mortality pasien-pasien chronic liver disease. Tapi pada studi ini nyatakan bahwa sebetulnya comorbidity saja tidak meningkatkan presentasi yang tinggi untuk mortalitas, tapi ketika si infeksi jamur ini berperan pada pasien-pasien chronic liver disease, maka secara signifikan mortality akan meningkat. Sehingga kita bisa lihat bahwa mortality rate pada studi ini jauh lebih tinggi adalah pasien-pasien chronic liver disease ataupun sirosis yang terkena infeksi jamur dibanding yang tidak. Jadi sekali lagi, walaupun rendah, tapi fatality rate untuk pasien-pasien chronic liver disease sangat perlu diperhitungkan untuk infeksi jamur. Kemudian mengenai invasive fungal infection. Jadi kita tahu pada pasien advanced liver disease seperti cirrhosis hepatis, ya ditambah dengan comorbidsnya seperti renal impairment, diabetes mellitus, itu akan menyebabkan adanya persisten dan sistemik inflamasi. Dan ini akan menyebabkan low host imunitas, ya, jadi akan menyebabkan menurunnya imunitas daripada pasien-pasien advanced liver disease yang disertai comorbid. Yang disebabkan karena ya, innate immune response yang menurun dan juga adanya kerusakan dari sistem reticuloendothelial system. Dan ini menyebabkan populasi ini sangat vulnerable terhadap invasive fungal infection. Dan 10% daripada total invasive fungal infection ini adalah disebabkan oleh Candida species. Kemudian ada faktor-faktor lainnya juga harus diperhitungkan, ya, apakah pasien liver disease kita itu bisa menjadi populasi yang sangat high risk terkena invasive fungal infection. Salah satunya adalah beberapa di antaranya adalah riwayat prolong ICU admisi, adanya penggunaan perantaraan nutrisi, penggunaan indwelling catheter, kemudian leakage dari anastomosis setelah laparotomi, penggunaan antibiotik profilaksis atau antifungal profilaksis sebelumnya, penggunaan prosthetic devices internal, serta penggunaan imunosupresi. Jadi hal-hal ini yang juga punya peran beresikonya pasien-pasien liver disease kita bisa terkena IVI ini. Dan sebetulnya mengenai clinical manifestasi dari infeksi jamur ini sebetulnya bisa saja similar dengan bakteri infeksi. Makanya tadi agak sulit dikenali dan menjadi delayed diagnosis. Kemudian bisa saja dia timbul dengan konkomitan bakterial infeksi. Dan manifestasinya biasanya kita bisa curigai bila adanya demam, ya, setelah treatment antibiotik tetap ada demam, kemudian bisa disertai dengan adanya septic shock dan leukositosis. Nah, untuk membedakan antara SBP yang kita tahu lazim pada pasien cirrhosis yang punya ASI-TES, itu sangat sulit dibedakan dengan spontaneous fungal peritonitis. Apalagi cuma kita diagnosis berdasarkan analisa cairan ASI-TES. Jadi memang ini yang menyebabkan infeksi jamur tadi menjadi lebih telat ya di diagnosis. Kemudian pada pasien-pasien end-stage liver disease kita juga candidemia itu 10 kali lebih sering timbul dibanding pasien-pasien yang chronic liver disease yang tidak end-stage. Kemudian adanya spontaneous fungal peritonitis juga menyebabkan outcome yang lebih buruk ya dibanding pasien-pasien yang hanya ada SBP. Jadi bisa menyebabkan higher ICU admisi, kemudian juga meningkatkan overall mortality dan tercidai mortality. Untuk invasive candidiasis sendiri itu kita kenal dua hal ya. Jadi adanya candidemia tanpa adanya involvement organ ataupun disseminated candidiasis. Nah, untuk disseminated candidiasis ini kita bisa diagnosis walaupun hanya satu organ yang terkena, itu sudah bisa kita sebut sebagai disseminated candidiasis. Nah, ini adalah
berbagai kandida yang bisa menyebabkan infeksi pada pasien-pasien liver disease. Most common adalah Candida albicans, invasif Candida yang bisa menyebabkan infeksi. Kemudian yang perlu diperhitungkan lagi adalah munculnya banyak infeksi Candida, invasif Candidiasis itu selain daripada non-C albicans, dan ini sudah menjadi masalah juga yang cukup penting karena mulai bermunculan ya berbagai infeksi invasif Candidiasis selain daripada yang common daripada Candida albicans. Seperti di US dan Europe mungkin sudah mulai emerge ini Candida glabrata. Begitu juga di Asia, di India, Singapura, peran daripada Candida tropicalis juga menjadi hal yang cukup penting ya sebagai jamur non-C albicans yang timbul pada pasien-pasien di ICU. Kemudian untuk treatment modalities liver pasien-pasien dengan severe liver disease itu ada ini satu rekomendasi dari ISL di tahun 2016 bahwa sebetulnya pasien-pasien yang asimptomatik saja yang kita bisa temukan misalnya pada urinalisa itu tidak direkomendkan untuk langsung diberikan antifungal. Tapi antifungal itu sangat direkomend bila ada jamur ditemukan misalnya pada bal atau positif culture ya yang ditemukan pada tempat lain. Dan direkomendasikan untuk memberikan antifungal pada pasien-pasien ICU ya dengan tidak adanya improvement setelah 48 jam, terutama pada regio-regio atau daerah yang memang sangat tinggi invasi fungal infeksinya. Untuk infeksi jamur ya yang berat itu Echinocandis menjadi first line treatment ya, baik itu untuk nosocomial ataupun yang critically ill community acquired. Sedangkan fluconazole itu diindikasikan untuk infeksi yang lebih ringan dibanding yang infeksi karena nosocomial ataupun critically ill, dan bisa saja diturunkan menjadi yang lebih rendah jika pasien telah stabil dan jamur telah infeksi jamur telah bisa diatasi. Untuk pasien-pasien liver transplant ini juga perlu mendapat perhatian. Jadi kita harus memikirkan antifungal yang diberikan pada pasien liver transplant itu harus dipikirkan mengenai spektrum aktivitasnya, farmakokinetiksnya, farmakodinamics, toxicity profile-nya, serta volume distribusi daripada antifungal ini. Dan untuk pasien yang imunokompromis, kita tahu pasien liver transplant imunokompromis karena dia memang selalu diberikan atau imunosupresan, maka lebih diutamakan pemberian fungicidal agent dibanding yang fungistetik. Kemudian untuk pasien liver transplant juga, untuk yang invasif candidiasis itu golongan echinocandin seperti cascofungin, micofungin, dan amiloflavungin itu menjadi first line sebagai empirik. Sedangkan fluconazole hanya diberikan sebagai alternatif untuk pasien-pasien tidak critically ill, dan secara epidemiologi juga tidak terdapat fluconazole resistant candida. Sedangkan pemberian liposomal amphotericin B hanya diindikasikan bila ada kontraindikasi terhadap Echinocandin ataupun fluconazole. Sedangkan untuk invasif aspergillosis tentunya kita memberikan voriconazole. Kemudian ini kemudian ini adalah lini masa timeline daripada berbagai agent antifungal yang bisa kita lihat. Amphotericin B seperti kita dilihat pada diagram lini masa ini, kita lihat bahwa sudah ditemukan tahun 1950. Ya, kemudian Echinocandin itu ditemukan tahun 1970. Kemudian generasi azol yang baru ya seperti fluconazole itu di-approve di akhir tahun 80-an. Sedangkan golongan Echinocandin, cascofungin, amilofungin ya, itu baru di tahun 2000-an di-approve ya. Sedangkan voriconazole juga baru ada di tahun 2000-an. Kemudian bagaimana perbandingan antara golongan azol yang dulu disebut sebagai novel molecules dengan new antifungal classes seperti Echinocandins. Jadi memang walaupun favorable untuk pharmacokinetics dan tolerability-nya, tapi untuk fluconazole dia menunjukkan untuk spesies yang non albicans ya, non Candida albicans itu ternyata susceptibility-nya itu sangat rendah. Dibandingkan dengan Echinocandins, dia overall resistant terhadap Candida itu juga
sangat rendah, jadi sangat sensitif terhadap semua jenis kandida, dan juga punya wide spectrum activity termasuk untuk golongan yang non candida albicans. Untuk masalah liver toxicity, jika dibandingkan fluconazole dengan golongan echinocandins, maka jelas bahwa golongan echinocandins itu lebih liver friendly. Dan kita lihat untuk liver toxicity-nya si agent ini jauh lebih rendah dibanding golongan azole atau fluconazole misalnya. Kemudian bagaimana perbandingan antara golongan echinocandins sendiri? Kita bisa lihat bahwa caspofungin, micafungin, dan anilafungin itu walaupun liver friendly tetap untuk caspofungin dan micafungin itu memerlukan metabolisme di liver, ya, sehingga dengan adanya metabolisme di liver keduanya relatif lebih hepatotoksik dibanding anilafungin yang tidak memerlukan metabolisme di liver. Si anilafungin ini mengalami degradasi secara lambat di plasma. Terkait juga dengan drug events-nya juga reaksinya juga sangat rendah jika dibandingkan caspofungin dan micafungin dari golongan anilafungin ini. Bagaimana dengan farmakokinetiknya? Jadi untuk caspofungin ini ternyata pada pasien-pasien yang severe liver disease ini terdapat peningkatan AUC sehingga diperlukan adanya dose reduction. Bagaimana dengan si micafungin? Ya, micafungin juga untuk pasien-pasien yang severe itu terdapat low Cmax dan low AUC. Ya, walaupun memang ada seperti ini, tapi literatur menyatakan belum perlu dilakukan adjusting. Bagaimana mengenai anilafungin? Anilafungin untuk mild and moderate liver disease itu comparable dengan yang pasien-pasien tidak ada liver disease. Sedangkan untuk yang severe, yang perlu diwaspadai adalah pasien-pasien ini biasanya ada asites sehingga volume distribusinya itu menjadi meningkat. Tapi tidak usah khawatir karena anilafungin sendiri untuk volume distribusinya sangat luas sehingga untuk pasien-pasien even yang severe liver disease itu tetap aman dan tidak memerlukan adjusting dose. Jadi ini tadi mungkin ringkasan daripada farmakokinetik golongan echinocandins ini, ya. Untuk caspofungin, micafungin, dan anilafungin yang memerlukan metabolisme hepatik hanyalah si casfo dan micafungin, sedangkan anidula tidak. Dan yang sebagai inhibitor CYP, caspofungin caspofungin tidak, dan micafungin mengalami bisa berperan sebagai inhibitor, sedangkan anilafungin tidak. Untuk interaksi obat, keduanya caspofungin dan micafungin bisa timbul interaksi, dan untuk pasien-pasien liver transplant terutama yang bisa mendapatkan sirolimus ini harus hati-hati karena ada interaksi. Sedangkan pada anilafungin sampai saat ini belum ada ditemukan interaksi obat yang signifikan terhadap obat-obat yang sering diberikan pada pasien-pasien chronic liver disease ataupun severe liver disease. Dan penyesuaian dosis diperlukan pada golongan caspofungin. Dan untuk waktu paruh kita bisa lihat bahwa anilafungin ini memiliki waktu paruh yang terpanjang dibandingkan kedua golongan echinocandin lainnya. Begitu juga volume distribusi daripada anilafungin ini memiliki volume distribusi yang juga paling tinggi. Ini ada suatu studi yang melihat membandingkan ya risk severe hepatotoxicity pada pasien-pasien mendapatkan echinocandin. Di sini severe hepatotoxicity dinyatakan dengan grade lebih dari 3, ya, liver function test yang meningkat ya setelah pemberian echinocandin agent. Dari studi ini dapatkan konklusi bahwa sebetulnya untuk severe hepatotoxicity dari ketiga golongan echinocandin ini sebetulnya tidak ada perbedaan. Tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi bahwa sebetulnya anilafungin ini lebih cocok ya, lebih baik diberikan pada pasien-pasien yang mempunyai komorbid lebih banyak. Dan kalau dilihat lagi bahwa sebetulnya sama sekali tidak menimbulkan peningkatan hepatotoxicity dari ketiga golongan echinocandins ini, maka anilafungin jauh lebih baik ya terhadap peningkatan ataupun gangguan fungsi hati. Jadi show no elevated hepatotoxicity risk dibanding dua golongan echinocandin lainnya.
Ini guidance daripada DSA yang 2009 memang sudah cukup lama, tapi memang masih dipakai dan belum ada lagi guidelines terkait jamur terhadap liver disease. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa pasien-pasien kita harus kita perhatikan apakah hemodinamik tidak stabil, ada sepsis neutropenia, apakah sudah diberikan golongan azol sebelumnya. Kalau misalnya tidak, mungkin fluconazole bisa diberikan, tapi harus diingat bahwa fluconazole kalau pasiennya kita berbicara pasien kita adanya severe liver disease, maka dia tidak menjadi pilihan. Sehingga pada kondisi seperti ini, apalagi pada pasien-pasien yang severe chronic liver disease ataupun pasien cirrhosis, maka andalofungin menjadi pilihan yang utama dibanding fluconazole ataupun golongan ekuinokandin lainnya. Dan dianjurkan diberikan dengan loading dose pada hari pertama sebanyak 200 mg per hari IV, dan lanjutkan hari berikutnya 100 mg per hari IV. Dianjurkan diberikan setidaknya 14 hari ya setelah dicurigai adanya infeksi kandida ataupun kultur positif dari jamur yang didapatkan pada pasien-pasien kita ini. Jadi sebagai konklusi ataupun take home message bahwa burden daripada severe liver disease dan cirrhosis saat ini tetap tinggi, dan pasien-pasien severe liver disease ini sangat prone terhadap infeksi, ya bukan hanya prone infeksi terhadap bakterial ataupun virus saja, tapi juga jamur. Dan fungal infeksi ini pada severe liver disease dan end-stage liver disease memang rendah, tetapi memberikan fatality rate yang sangat tinggi, terutama disebabkan karena tadi adanya delay diagnosis dan failure daripada treatment. Sehingga poten antifungal dan yang lebih liver friendly diperlukan untuk diberikan pada pasien-pasien severe liver disease ini. Baik, mungkin itu bisa saya sampaikan.